Potensi Sandiaga menjegal Prabowo jadi Capres 2024. Konflik politik perebutan kekuasaan sering menjadi tema utama suatu film. Karena konflik ini sangat menarik untuk ditonton. Konflik politik perebutan kekuasaan bukan hanya terjadi di level film saja, tetapi terjadi di dunia nyata. Perebutan kekuasaan terjadi di berbagai tingkat, mulai dari tingkat desa, kabupaten atau kota, provinsi, sampai suatu negara. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Walaupun masih 3 tahun lagi, tapi tokoh politik, elit partai dan partai politik sudah bersiap-siap melakukan gerilya politik. Pemilihan presiden atau pilpres tahun 2019 lalu hanya diikuti oleh 2 pasang capres dan cawapres, yaitu pasangan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sayang Prabowo kembali mengalami kekalahan dan harus rela menyaksikan Joko Widodo menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya. Partai Gerindra sudah menyatakan bahwa partainya kembali akan menyalonkan Prabowo Subianto menjadi Capres di 2024. Sedangkan pasangannya belum ditentukan, bisa dari internal partai seperti tahun 2019 lalu, maupun hasil dari koalisi dengan partai lain. Keadaan politik mulai menghangat, bahkan memanas, bukan dengan partai lawan politik, bahkan bisa dengan internal anggota partai. Suasana politik memanas sekarang sedang dialami oleh Partai Gerindra. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah ulama di Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia atau PII se-Jawa Barat mendorong Sandiaga maju sebagai Capres 2024. Forum Ulama menilai Sandiaga layak maju di Pilpres 2024. Kondisi ini membuat tidak nyaman pengurus Partai Gerindra, karena Partai Gerindra masih berambisi untuk mendorong Prabowo Subianto sebagai Capres tahun 2024 nanti. Lalu sejauh mana peluang Sandiaga Uno bisa menjadi Capres 2024 nanti? Sandiaga Uno adalah sosok yang sangat populer. Berbekal dengan popularitas ini, Sandiaga adalah salah satu calon presiden yang menjanjikan. Sandiaga ini barang bagus, sosoknya cukup populer dan diterima semua kalangan, baik nasionalis maupun Islam, sangat menjanjikan di Pilpres 2024. Tak heran kalau muncul relawan Ijtima Ulama dan pemuda Islam deklarasi dukungan. Sekalipun kader Gerindra pendukung Prabowo Subianto maju Pilpres kembali, tapi sampai saat ini belum ada pernyataan tegas dari Prabowo menerima atau menolak aspirasi kader Gerindra itu. Prabowo masih menunggu dan melihat, mengkalkulasikan segala kemungkinan, dan memutuskan dengan hati-hati jika sudah waktunya kelak. Sandiaga dianggap bisa menyatukan 2 kubu yang berbeda, yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Sandi sangat mungkin bisa menyatukan 2 kutub Islam dan nasionalis. Sandiaga Uno juga berpeluang meraup banyak pemilih. Sandiaga sangat cocok bila dipasangkan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon wakil presiden. Peluang Sandiaga untuk maju sebagai calon presiden di 2024 sangat terbuka lebar. Peluang Sandi lebih terbuka dibanding beberapa tokoh lainnya, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan AHY. Peluang Sandi jauh lebih terbuka. Dukungan politik dari berbagai daerah kepada Sandiaga untuk maju sebagai Capres 2024 membuat gerak pengurus Partai Gerindra. Salah satunya adalah Kamrus Samad, politisi yang juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra, menuding deklarasi dukungan sejumlah ulama kepada Sandiaga Uno maju di Pilpres 2024 adalah upaya merekayasa Forum Ijtima Ulama. Kamrus Samad khawatir Sandiaga sengaja mengeksploitasi identitas ulama. Pilpres 2024 merupakan momen emas bagi Partai Gerindra agar bisa mewujudkan cita-cita, yaitu menjadikan salah satu kader terbaiknya menjadi RI 1. Sudah 3 kali Ketua Umum mereka Prabowo Subianto mengikuti Pilpres. Ketiga-tiganya kalah terus.
Sekarang ini elektabilitas Prabowo sedang berada di puncak. Tinggal permainan politik yang cantik akan memuluskan Prabowo menjadi RI 1. Artikel ini ditulis oleh Adin di siward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Potensi Sandiaga menjegal Prabowo jadi Capres 2024. Konflik politik perebutan kekuasaan sering menjadi tema utama suatu film. Karena konflik ini sangat menarik untuk ditonton. Konflik politik perebutan kekuasaan bukan hanya terjadi di level film saja, tetapi terjadi di dunia nyata. Perebutan kekuasaan terjadi di berbagai tingkat, mulai dari tingkat desa, kabupaten atau kota, provinsi, sampai suatu negara. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Walaupun masih 3 tahun lagi, tapi tokoh politik, elit partai dan partai politik sudah bersiap-siap melakukan gerilya politik. Pemilihan presiden atau pilpres tahun 2019 lalu hanya diikuti oleh 2 pasang capres dan cawapres, yaitu pasangan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sayang Prabowo kembali mengalami kekalahan dan harus rela menyaksikan Joko Widodo menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya. Partai Gerindra sudah menyatakan bahwa partainya kembali akan menyalonkan Prabowo Subianto menjadi Capres di 2024. Sedangkan pasangannya belum ditentukan, bisa dari internal partai seperti tahun 2019 lalu, maupun hasil dari koalisi dengan partai lain. Keadaan politik mulai menghangat, bahkan memanas, bukan dengan partai lawan politik, bahkan bisa dengan internal anggota partai. Suasana politik memanas sekarang sedang dialami oleh Partai Gerindra. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah ulama di Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia atau PII se-Jawa Barat mendorong Sandiaga maju sebagai Capres 2024. Forum Ulama menilai Sandiaga layak maju di Pilpres 2024. Kondisi ini membuat tidak nyaman pengurus Partai Gerindra, karena Partai Gerindra masih berambisi untuk mendorong Prabowo Subianto sebagai Capres tahun 2024 nanti. Lalu sejauh mana peluang Sandiaga Uno bisa menjadi Capres 2024 nanti? Sandiaga Uno adalah sosok yang sangat populer. Berbekal dengan popularitas ini, Sandiaga adalah salah satu calon presiden yang menjanjikan. Sandiaga ini barang bagus, sosoknya cukup populer dan diterima semua kalangan, baik nasionalis maupun Islam, sangat menjanjikan di Pilpres 2024. Tak heran kalau muncul relawan Ijtima Ulama dan pemuda Islam deklarasi dukungan. Sekalipun kader Gerindra pendukung Prabowo Subianto maju Pilpres kembali, tapi sampai saat ini belum ada pernyataan tegas dari Prabowo menerima atau menolak aspirasi kader Gerindra itu. Prabowo masih menunggu dan melihat, mengkalkulasikan segala kemungkinan, dan memutuskan dengan hati-hati jika sudah waktunya kelak. Sandiaga dianggap bisa menyatukan dua kubu yang berbeda, yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Sandi sangat mungkin bisa menyatukan dua kutub Islam dan nasionalis. Sandiaga Uno juga berpeluang meraup banyak pemilih. Sandiaga sangat cocok bila dipasangkan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon wakil presiden. Peluang Sandiaga untuk maju sebagai calon presiden di 2024 sangat terbuka lebar. Peluang Sandi lebih terbuka dibanding beberapa tokoh lainnya, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan AHY. Peluang Sandi jauh lebih terbuka. Dukungan politik dari berbagai daerah kepada Sandiaga untuk maju sebagai Capres 2024 membuat gerak pengurus Partai Gerindra. Salah satunya adalah Kamrus Samad, politisi yang juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra, menuding deklarasi dukungan sejumlah ulama kepada Sandiaga Uno maju di Pilpres 2024 adalah upaya merekayasa Forum Ijtima Ulama. Kamrus Samad khawatir Sandiaga sengaja mengeksploitasi identitas ulama.
Pilpres 2024 merupakan momen emas bagi Partai Gerindra agar bisa mewujudkan cita-cita, yaitu menjadikan salah satu kader terbaiknya menjadi RI 1. Sudah